Haleluya. Beri kemuliaan untuk diri sendiri dulu. Haleluya. Puji Tuhan ya, Tuhan begitu baik. Wow, Tuhan gitu dahsyat. Amin. Ya, boleh saya tahu siapa yang dari Semenanjung? Boleh angkat tangan? Yang dari Semenanjung. Ada? Yang dari Semenanjung? Satu. Berdiri dulu. Kita mau bersalaman. Yang dari Semenanjung boleh berdiri. Dari Semenanjung, orang di sini yang ke Semenanjung dan kembali. Coba berdiri. Dari Semenanjung. Oke, berdiri saja, Bu. Berdiri saja. Yang dari Semenanjung, dari Kota Kinabalu, dari Singapura, dari Johor. Coba berdiri, coba. Kita mau tahu kamu dari mana. Ya. Oke, 1, 2, oke, 2, ya. Oke, di belakang sana ada 3, mana? Oh, di belakang sana ada, oke, Elisha dan husband ya. Oke, iya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk mereka dulu. Oke, puji Tuhan. Oke, teman-teman kita yang ada di Tawau, dari mana sejak kamu? Dari rumah. Bilang si Kak Rita, semalam potong ayam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk diri sendiri dulu yuk. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita terus mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk ke acara kita yang seterusnya. Hari ini kita akan berbicara tentang terang. Oke. Kenapa Christmas dikatakan terang? Dikaitkan dengan terang Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa Yesus pernah berkata begini, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, dia akan berjalan dalam terang dan tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir ke dunia ini, dia berbawa terang yang besar. Terang ini berarti satu pengharapan bagi mereka yang tidak punya pengharapan. Terang ini juga berbicara tentang keselamatan. Amin. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka itu menerima keselamatan dan dalam hidupnya ada terang. Dan ketika terang itu ada dalam hidup kita, kegelapan itu tidak lagi menguasai kita. Amin. Terang. Ada teman saya, kita ajak ke gereja. Saya katakan ke gereja. Dia katakan, pastor, ini tanggal 25. Banyak gelanggang sabung ayam mau dibuka. Saya datang ke rumah pastor sejalah, ya, aku mau pergi sabung ayam dulu karena ada ayamku banyak ini. Wah, ini tanggal 25. Amin. Dia masih hidup dalam kegelapan. Dia katakan, Kristus adalah terang. Amin. Bukan gelanggang sabung ayam. Di sini ada ya? Enggak ada ya? Ya. Rio, ada Rio? Ada ayammu di rumah? Enggak ada ya? Ada dipotong. Saudara kasih pada dalam Tuhan. Yesus adalah terang sejati yang datang ke dunia. Dia memberikan kita hak menjadi anak-anak Allah ketika terang itu ada dalam hidup kita. Jadi pada pagi hari ini, kita yang datang ke tempat ini, kita adalah anak-anak terang itu. Amin. Di mana saudara berada, di situ ada terang Tuhan. Kenapa? Karena kita bersinar kepada orang lain karena ada terang Tuhan melalui kelahiran Yesus dalam kehidupan kita, sehingga terang itu terbit atas kita dan menjadi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya saudaraku dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 mengatakan begini. Yesaya 60 ayat 1 hingga 5 saya akan bacakan. Yesaya 60 ayat 1 hingga 5 mengatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah. Tuhan katakan bangkitlah menjadi teranglah. Sebab apa? Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kelahiran Yesus memberitahukan kita bahwa terang Tuhan telah datang dan terbit kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel bahwa terang itu akan datang 2000 tahun yang akan datang sebelumnya, dan itu telah datang dalam kehidupan saudara dan saya, dan itu sebabnya terang itu datang dan kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas saudara. Jadi saudara yang iman dalam Tuhan, di dalam Christmas ini, di dalam kita menyambut perayaan ini, kita harus ingat bahwa kelahiran Yesus bukan hanya perayaan Natal di mana kita bersukaria, di mana kita saling membangun hubungan satu dengan yang lain. Tetapi kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, yaitu menyatakan terang yang terbit atas saudara dan saya. Amin. Kita punya tanggung jawab. Karena saudaraku, kegelapan itu menutupi bumi dan kegelapan itu menutupi bangsa-bangsa. Jadi siapa yang harus membuat terang itu kepada mereka? Saudara dan
dan saya dimanapun saudara berada, saudara harus menyatakan terang Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan setiap kita ini bertanggung jawab membawa terang di dalam kegelapan. Apa itu kegelapan saudaraku? Kegelapan itu berbicara tentang kejahatan dunia. Dan kejahatan dunia ini membuat manusia jatuh dalam dosa dan mereka hilang dari Tuhan. Dan banyak orang-orang yang tidak mengenal kebenaran karena mereka dihantui oleh kegelapan. Kegelapan itu jahat sekali. Kegelapan itu membawa saudara masuk ke dalam kebinasaan. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa terang itu bukan hanya bersinar pada waktu Christmas, tetapi terang itu harus bersinar setiap hari dalam kehidupan kita. Malah terang itu harus bersinar di dalam rumah kita sendiri. Terang itu harus bersinar. Yesus lahir membawa terang. Terang Tuhan terbit atas kita. Kita harus bersinar buat bangsa-bangsa. Karena dunia hari ini dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan juga berbicara tentang kekacauan, tentang kebingungan. Ramai anak-anak Tuhan, ramai orang-orang yang orang-orang Kristen, hidupnya tidak pasti. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kekacauan. Dan sehingga mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan, sehingga mereka kehilangan arah dan tujuan Tuhan karena mereka dikuasai oleh kegelapan. Saudaraku, ini bahaya. Ketika kegelapan itu menguasai saudara dan saya, kita tidak akan tahu arah tujuan kita dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan rancangan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kegelapan saudaraku, iblis akan berusaha untuk membuat kita tetap tinggal dalam kegelapan, supaya ketika kita mati dalam kegelapan, dan iblis akan senang hati karena dia melihat kita mati di luar daripada rancangan Tuhan, dan mati untuk penghukuman yang kekal sampai selama-lamanya. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, kegelapan ini sangat-sangat sadis. Kenapa saya katakan sadis? Orang yang hidup dalam kegelapan, mereka tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Mereka tidak akan merasakan Tuhan. Akhirnya mereka hidup tanpa Tuhan pun mereka bisa hidup. Maksudnya apa? Mereka hidup tidak lagi memerlukan Tuhan, tetapi hidup dalam kepentingan diri sendiri, karena kegelapan itu membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, kegelapan ini sangat jahat. Iblis berada di dalam kegelapan. Dia merancang untuk membinasakan umat Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini, Christmas, Natal ini mengingatkan kita bahwa saudara dan saya memiliki terang yang ajaib itu. Telah bersinar dalam kehidupan kita. Untuk menghancurkan kegelapan yang memerosakkan keluarga kita, yang mau menghancurkan bisnis kita, yang mau menghancurkan anak-anak kita, yang mau menghancurkan hubungan kita satu dengan lain. Itu harus dipatahkan di dalam nama Yesus karena terang Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya mari kita bangkit nyatakan terang Tuhan yang bersinar atas hidupmu. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang hidup dalam kegelapan, yang tidak perlukan Tuhan atas hidup saudara. Jangan lagi seperti itu saudaraku. Christmas memberitahukan kita kelahiran Yesus itu membawa makna yang luar biasa. Terang Tuhan menyatakan bahwa dia mengasihi saudara. Terang Tuhan memberitahukan saudara dan saya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Katakan amin. Terang Tuhan luar biasa. Jadilah terang kepada saudara-saudaramu yang ada di sekitar. Tadi pagi waktu saya keluar dari rumah, karena lewat jam 9:45 ya datangnya. Baru saya keluar dari pintu, ada uncle sebelah. Dia katakan, mana bapakmu, mana bapakmu? Sebelah. Terus suami istri katakan, dia katakan, satu tuh Toraja juga, Bapak Tato, ambil kelapaku nih ya. Kelapa kuning banyak, kalau enggak diambil, karena kelapanya itu ngam-ngam di sempadan rumah dan rumah sebelah. Dia katakan, ambil kelapa ini, kalau tidak buruk saja, ambil ya. Dia katakan, terima kasih Tante, Tuhan Yesus memberkati, Merry Christmas. Dia senyum begini. Amin. Maksudnya, ya pagi-pagi sudah dapat hadiah kelapa. Haleluya. Ini hadiah Christmas saudaraku, kelapa pandan. Karena kita sebagai orang yang berjiran, kita harus menyatakan terang Tuhan juga. Amin. Kadang-kadang kita nih dalam rumah ini, kadang-kadang perkataan kita ini jahat juga ya. Kadang-kadang kita teriak anak, Detan, kadang-kadang terdengar di sebelah. Amin. Jadi
Iya, kita juga harus berhati-hati lah. Kalau ada orang yang tidak kenal Tuhan di sebelah rumah kita, oke, biarlah kita menyatakan terang Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita saling memberkati. Amin. Jadi tadi pagi saya dapat hadiah kelapa pandan 1 pokok. Ya, ambil saja ini 1 pokok, Pastor. Ambil saja. Pokoknya balik aku ambil kelapa. Karena sudah dikasih ya. Amin. Jadi apa yang saya bicara di sini adalah kita harus menjadi sinar dan kemuliaan bagi Tuhan dan bagi orang-orang lain. Amin. Karena terang Tuhan itu adalah kemuliaan Allah yang terbit atas kita. Itu sebabnya ayat 1 mengatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Jadi terang itu telah datang dalam hidup kita melalui kelahiran Yesus, dan terang itu harus menyatakan kemuliaan Allah. Jadi terang ini adalah terang kemuliaan Allah yang harus dipancarkan keluar. Kita harus menyadari bahwa terang yang bersinar melalui kita ini adalah kemuliaan Allah sehingga kita dapat bersinar di tengah-tengah kegelapan. Jadi melalui tindakan kita, perbuatan kita, itulah yang akan menjadi terang buat banyak bangsa. Amin. Saya sering kali share kepada jemaat Tuhan bahwa kita bukan saja kita secara pribadi, gereja juga harus menjadi terang. Amin. Dan ketika saya pergi ke Serudung Laut di Batu 15, anak-anak di sana saya sangat kasihan saudaraku. Mereka tidak punya akses pendidikan. Saya katakan kepada ibu, bagaimana dengan anakmu? Nggak ke sekolah. Pastor, yang penting di sini anak kami pandai membaca dan mengira sudah cukup, dia katakan. Tidak ke sekolah dari 1 sampai darjah 6. Dan seterusnya untuk mungkin bisa menjadi orang yang berguna satu hari. Dia katakan, tidak apalah pastor, yang penting anak kami pandai membaca dan menulis. Tapi tidak semua anak-anak itu pandai membaca dan menulis. Mereka hidup berkeliaran saudaraku, sedih hati. Tapi puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kita ingin menjadi terang di tengah-tengah kampung ini. Jadi kita punya perancangan untuk membangun sekolah. Doakan supaya kampung itu akan diberkati Tuhan dengan sekolah. Dan kita akan memberikan peluang anak-anak di sana untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Itu Serudung Laut, itu sangat jauh saudaraku ya. Itu perjalanannya itu mencabar. Oke, sungainya besar-besar. Silap sedikit kau jatuh di sungai, begini buaya. Amin. Kalau hujan lagi, hati-hati. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah kita harus menjadi sinar kemuliaan buat orang-orang yang ada di manapun mereka perlukan terang itu. Amin. Ini sangat penting. Jadi saudaraku iman dalam Tuhan. Oleh itu jemaat Tuhan jangan takut menghadapi kegelapan. Jangan takut menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita harus berjalan di tengah-tengah kegelapan itu supaya terang Tuhan itu datang. Supaya terang itu Tuhan itu bisa bersinar. Ketika terang Tuhan itu bersinar, kegelapan itu akan pergi. Ini akan membuat kita menjadi inspirasi bagi banyak orang menerangi kegelapan dosa mereka. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, kenapa Yesus lahir ke dunia ini? Supaya saudara itu menjadi inspirasi banyak orang. Ketika saudara berada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, saudaralah adalah orang yang harus masuk ke tengah kegelapan itu, menyatakan terang Tuhan, dan menjadi inspirasi buat mereka, sehingga mereka itu percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Amin. Itu dia, kita jangan hanya kita-kita saja. Kita harus keluar menyatakan terang Tuhan itu, supaya kita bisa menyatakan keselamatan kepada banyak orang. Soalnya di dalam Tuhan, terang Tuhan itu bukan saya bicara tentang keselamatan, bukan saya bicara tentang kita menjadi anak Allah. Tetapi ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, ingat, kita akan diberkati Tuhan. Kita baca saudaraku di dalam ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua akan berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu akan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan engkau akan bersuka cita. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Makanya bagi saudaraku, orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan itu kita tidak akan sangka bahwa kekayaan dari luar akan masuk ke dalam perbendaharaanmu. Ini terang Tuhan. Jadi ketika Yesus lahir kita tahu bahwa orang yang percaya kepadanya akan mendapat berkat yang kita tidak akan sangka-sangka. Saudara iman dalam Tuhan.
Beberapa proyek yang kita buat di luar daripada kota ini, saudaraku, itu kekayaan itu datang bukan dari Tawau, dari Amerika. Dan kos itu dalam 230.000 ringgit. Itu dari Amerika datang untuk kita memberkati orang-orang yang di kampung melalui solar. Dan juga baru-baru ini kita akan buat satu proyek air bersih. Itu dengan kilometer 2 kilometer, oke? Untuk masukkan cari air sungai, karena air sungai yang mereka ada itu penuh dengan kekotoran, banyak kimia, dan kita cari satu sumber air dari hutan dengan dengan hose yang beberapa inci itu untuk aliran air masuk ke tangki dan kepada orang-orang kampung. Itu juga memerlukan kos ratusan ribu. Dan kita percaya bahwa orang-orang ada di luar kota sana akan membawa berkat itu masuk ke dalam gereja dan memberkati mereka. Amin. Makanya kalau gereja diberkati, kita jemaat Tuhan akan diberkati. Amin, saudaraku. Karena kerang Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jangan takut. Orang Kristen tidak akan pernah meminta-minta. Orang Kristen akan diberkati oleh Tuhan karena ada terang Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dipermalukan karena ada terang yang dalam hidup kita. Kita hidup dalam papak kedana. Tidak mungkin. Karena orang yang hidup dalam terang Tuhan, itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa pada waktu itu engkau akan melihat bahwa berseri-seri engkau akan tercengang-cengang dan bersuka cita. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Makanya terang Tuhan itu ketika kita berada dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan karena ada terang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini dia Natal, saudaraku. Natal membawa pengharapan yang besar, bukan saja keselamatan, tetapi berkat yang tidak akan dijangka akan masuk ke dalam perbendaharaanmu. Makanya Natal ini kita harus hargai, saudaraku. Orang-orang yang percaya, kita harus benar-benar menghargai Natal ini. Natal ini membawa terang, berkat kelimpahan. Bukan saja berkat keselamatan, tetapi berkat kelimpahan bagi hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat buat orang lain dan kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan pernah ragu akan Tuhan. Kelahiran Yesus membawa makna yang luar biasa atas hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Rayakan Natal dengan sukacita. Karena kita telah tahu bahwa kelahiran Yesus membawa keselamatan dan terang Tuhan itu membuat kita diberkati dan memberkati banyak orang. Katakan amin. Haleluya, mari kita berdiri. Firman Tuhan tidak panjang, tetapi saya percaya bahwa firman ini memberikan impact yang besar buat hidup kita. Mari kita berdiri.